Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak akan mempresentasikan mengenai materi aliran akhlak filosofis dan praktis. Yang beranggotakan saya Muhammad Miftah, Saya Muhammad Faris Purnawan. Dan saya Muhammad Fikri Sidiki. Selamat menyaksikan. Filosofi akhlak adalah tabiat atau jiwa seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Next. Akhlak bisa disebut juga etika, karena etika itu berarti adat kebiasaan, dan dalam bahasa Yunaninya adalah ethos. Etika dalam bahasa Inggrisnya adalah etik, yang mempunyai dua arti, yakni a system of moral standard of values, atau bahasa Indonesianya sebuah sistem dan standar moral atau nilai, dan particular standard of values sebagai bagian dari standar nilai Newfield 1995-466. ada yang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan itu memang ada, karena keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan falsafah manusia ialah mendapat ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran yang berlainan dan sifatnya relatif. Setiap golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Berikut ada aliran etika yang kami temukan. Ada aliran etika naturalisme, aliran etika hedonisme, aliran etika utilitarisme, aliran etika idealisme, aliran etika vitalisme, dan aliran etika teologi. Yang pertama, aliran etika naturalisme. Aliran ini berpendirian bahwa sesuatu dalam dunia ini menuju kepada suatu tujuan dengan memenuhi panggilan alam. Setiap sesuatu akan dapat sampai kepada kesempurnaan. Yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia adalah perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri. Yang menjadi ukuran baik atau buruk adalah apakah sesuai dengan keadaan alam. Apabila alami, maka itu dikatakan baik. Sedangkan apabila tidak alami, maka akan dipandang buruk. Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa kemajuan, pengetahuan, dan kebudayaan adalah menjadi perusak alam semesta. Kedua, aliran etika hedonisme. Aliran ini baik dan buruk adalah kebahagiaan, kata etika hedonisme. Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan yang merupakan dorongan daripada tabiatnya, dan ternyata kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari hidup manusia. Aliran hedonisme bahkan tidak hanya mengajarkan agar manusia mencari kelezatan, tetapi mencari sebesar-besar kelezatan dan sesuatu
yang baik apabila diri seorang yang melakukan perbuatan mengarah kepada tujuan. Dan etika hedonisme ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran egoistik hedonisme dan aliran universalistik hedonisme. Apa itu egoistik hedonisme? Egoistik hedonisme adalah aliran dinyatakan bahwa ukuran kebaikan adalah kelezatan diri pribadi orang yang berbuat. Karena itu dalam aliran ini mengharuskan kepada para pengikutnya agar mengarahkan segala perbuatannya untuk menghasilkan kelezatan tersebut yang sebesar-besarnya. Dan aliran universalistik hedonisme adalah aliran yang mendasarkan ukuran baik dan buruk pada kebahagiaan umum. Aliran ini mengharuskan agar manusia dalam hidupnya mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia dan bahkan pada sekalian makhluk yang berperasaan. Aliran etika utilitarisme. Paham ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang bermanfaat hasilnya dan yang buruk hasilnya tidak bermanfaat. Manfaat di sini adalah kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya manusia dari segi jumlah atau nilai. Kelezatan menurut paham ini bukan kelezatan yang melakukan perbuatan itu saja, tetapi kelezatan semua orang yang ada hubungannya dengan perbuatan itu. Wajib bagi si pembuat dikala penghitung buah pembuatannya. Jangan sampai berat sebelah darinya, tetapi harus menjadikan sama antara kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Aliran etika idealisme. Pokok-pokok pandangan etika idealisme dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya wujud yang paling dalam arti kenyataan, hakikat ialah kerohanian. Yang kedua, faktor yang paling penting mempengaruhi manusia adalah kemauan, yang melahirkan tindakan konkret dan menjadi pokok di sini adalah kemauan baik. Dan yang terakhir, dari kemauan yang baik dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakannya yaitu rasa kewajiban. Menurut aliran ini, kemauan merupakan faktor terpenting dari wujudnya tindakan-tindakan yang nyata. Kemauan perlu disempurnakan dengan perasaan kewajiban agar terwujud tindakan yang baik. Aliran etika vitalisme. Orang yang kuat dapat memaksakan dan menekankan kehendaknya agar berlaku dan ditaati oleh orang-orang yang lemah. Menurut paham vitalisme, yang menjadi ukuran baik dan buruk itu adalah vitae atau hidup. Aliran ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama vitalisme pesimistis atau bahasa latinnya negatif vitalistis adalah homo homini lupus. Dan yang kedua vitalisme optimistis adalah perang halal. Tokoh terkenal aliran vitalisme adalah F. Nietzsche yang banyak memberikan pengaruh terhadap Adolf Hitler. Aliran etika teologi. Aliran ini menyatakan bahwa baik dan buruknya pembuatan sekarang tergantung dari ketaatan terhadap ajaran Tuhan lewat kitab sucinya. Hanya saja aliran ini tidak menyebutkan dengan jelas Tuhan dan kitab sucinya. Yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan manusia adalah didasarkan kepada ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itu perbuatan yang baik dan segala perbuatan yang dilarang Tuhan itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.